Apakah kita akan segera mengetahui sosok Kak Emma yang sesungguhnya? Pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, Polda Metro Jaya memanggil Firza Husein, Rizik Syihab, dan Emma terkait kasus WhatsApp seks antara Firza dengan Rizik. Namun pihak-pihak yang telah disebutkan di atas tidak menghadiri panggilan tersebut. Publik penasaran dengan sosok Kak Emma. Sayangnya, mereka masih akan dibuat penasaran dengan sosok Kak Emma yang disebut-sebut oleh Firza. Nama Emma muncul pertama kali dalam rekaman telepon Firza Husein yang telah tersebar di internet. Dalam rekaman tersebut, Firza mencurahkan isi hati perihal hubungan terlarangnya dengan pemimpin FPI Rizik Syihab. Firza kecewa lantaran Rizik Syihab tidak segera memperjelas hubungan mereka. Dia bilang Habib tidak jelas. Dia kaget kan. Loh Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus Bib. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Ada dia janji mau nikah, Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta, macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Rekaman ini keluar bersamaan dengan munculnya website baladacintarizik.com yang menampilkan screenshot chat mesum antara Rizik Syihab dengan Firza Husein. Hingga saat ini, Polda Metro Jaya masih menyelidiki kebenaran kasus ini. Namun pihak-pihak yang terlibat tampaknya masih sulit untuk memenuhi panggilan investigasi dari kepolisian. Menurut Anda, apakah kasus Firza Rizik ini hoax atau fakta? Tulis komentar Anda di bawah ini. Kompilasi video skandal memalukan yang terjadi di negara lain. Seks dengan remaja di bawah umur, polisi melanggar hukum dan menutupi kasus pembunuhan? Kisah ini benar-benar lengkap. Pada tanggal 13 Mei, Departemen Kepolisian Auckland menskors 3 perwira menyusul tuduhan pelecehan seksual yang dimulai pada tahun 2014 pada seorang gadis 16 tahun bernama Kelesta Guap. Meskipun Guap sekarang terhitung sebagai orang dewasa secara hukum, mengingat usianya pada saat kejadian, petugas dikenakan dengan kasus perkosaan di bawah hukum California. Guap dilaporkan adalah saudara dari seorang pegawai sipil di departemen. Pada tanggal 27 April, dia memposting foto ini dengan judul "Saya kembali dengan penuh gaya", menunjukkan dia berada bersama seorang perwira polisi Auckland pada malam itu. Pada tanggal 10 Mei, Guap menulis di Facebooknya pada tahun lalu, mengatakan dia memanggil saya Miss Undercover. Itu karena kami selalu menyamar. Guap diyakini berhubungan dengan beberapa petugas di kepolisian Auckland, meskipun ia hanya mengakui hubungannya dengan satu orang. Dalam postingan yang telah dihapus, Guap menulis, "Satu-satunya perwira yang berhubungan denganku saat di bawah umur. Sayangnya sekarang sudah tidak ada lagi. Lalu mengapa hal ini masih dibesar-besarkan?" Polisi yang Guap sebutkan diperkirakan adalah petugas Brandon O'Brien. Laporan menunjukkan keduanya berhubungan sampai O'Brien ditemukan tewas di apartemennya pada 25 September 2015, bunuh diri. Petugas O'Brien 30 tahun dilaporkan meninggalkan catatan bunuh diri dengan informasi yang memicu penyelidikan skandal seks yang melibatkan Guap dan petugas lainnya. Keadaan mengenai kematian petugas O'Brien belum terselesaikan. Sebelum bunuh diri, istri O'Brien, Irma Huerta Lopez, ditemukan tewas di apartemen mereka pada tanggal 16 Juni 2014. Kematiannya dinyatakan bunuh diri, mengalami luka tembak di kepala, peluru yang berasal dari pistol suaminya. Peluru lain ditembakkan menembus dinding apartemen. Anggota keluarga Lopez curiga bahwa petugas O'Brien yang membunuh istrinya karena tidak ada sisa mesiu ditemukan pada tangan sang istri pada saat kematiannya. Penyelidikan pelecehan seksual yang melibatkan Kelesta Guap dan petugas dari Departemen Kepolisian Auckland masih berlangsung. Kepala sekolah seks dengan 2 karyawan sekolah saat jam pelajaran. Kepala sekolah ditarik dari sekolah di New York setelah pihak berwenang menemukan dia berhubungan seks dengan 2 karyawan sekolah saat kelas masih berlangsung. Tapi tampaknya itu tidak menghentikan dia dari beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Wanita 35 tahun dilaporkan terlibat dalam oral seks dengan petugas keamanan sekolah dan asisten sekolah, sementara siswa masih di kelas. Saifullah nampaknya gagal menyembunyikan hubungan seksualnya dan ayah siswa akhirnya mengetahui. Kekasih yang letih, yang lelah hidup dengan Saifullah, menyerahkan 3 laptop yang berisi foto kepala sekolah terlibat dalam berbagai tindakan seks yang eksplisit. Saya kira dia tidak bisa menunggu untuk versi desktop Snapchat. Pendeta Katolik tertangkap sedang menghisap kokain di gereja.
Pendeta Stephen Crossan mungkin mengabdi kepada Tuhan, tapi tidak berarti dia tak suka pesta. Dalam video yang diambil di rumahnya di Irlandia Utara, yang kebetulan bertempatkan di gereja St. Patrick di Banbridge, pendeta ini sedang berpesta dengan beberapa teman. Di dalam rekaman, ia mengatakan, "Aku tidak boleh," tapi kemudian memutuskan, "Ya sudahlah." Membuatmu berpikir apakah dia mempertimbangkan bagaimana perilaku memalukan ini mungkin mempengaruhi kesempatannya untuk pergi ke surga. Selain hisapan, narasumber di pesta berkata, Bapak Crossan memiliki simpanan memorabilia Nazi di tempatnya dan bahkan mengenakan topi dan melakukan penghormatan ala Nazi. Pendeta mengklaim ia bukan Nazi. Ia kebetulan suka mengumpulkan benda-benda bersejarah dari seluruh dunia. Dan untuk kokain, Bapak Crossan mengatakan, itu hanyalah untuk satu malam itu, saya tidak punya masalah dengan narkoba. Ia juga mengklaim ia meninggalkan gereja pada waktu itu, berjuang dari depresinya. Hei, kadang-kadang hidup itu sulit. Lagi pula, siapakah kita untuk menghakimi atau berkhotbah, ya kan? Kita serahkan saja pada yang di atas.